semuanya, saya Kendri, saya mahasiswa Universitas Internasional Batam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rahasia bank. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Rahasia bank. Nah, di presentasi kali ini ada 4 subbab utama, yaitu teori rahasia bank, dasar hukum, informasi yang dirahasiakan, dan pengecualiannya. Oke, sebelum kita mulai keempat subbab itu, mari kita membahas tentang apa sih arti dari rahasia bank itu. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan tahun 98, nah, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Nah, pengertian juga terdapat pada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, serta nasabah investor dan investasinya. Oke. Subbab pertama itu teori rahasia bank. Nah, teori rahasia bank itu ada dua. Yang pertama itu adalah teori rahasia bank mutlak atau absolute teori. Nah, di sini artinya bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga. Nah, teori ini sangat mementingkan kepentingan individu dibanding kepentingan negara dan masyarakat, dan sehingga kepentingan negara dan masyarakat itu sering terabaikan. Teori rahasia bank kedua itu adalah teori rahasia bank relatif. Nah, di sini itu bank diperbolehkan untuk membuka rahasia nasabahnya jika untuk suatu kepentingan mendesak demi kepentingan negara. Indonesia itu menggunakan teori ini. Dasar hukumnya itu apa aja? Di sini itu kita menggunakan Undang-Undang tentang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dan Surat Edaran OJK dan POJK. Informasi apa aja sih dirahasiakan? Nah, ada dua, itu keterangan nasabah penyimpan dan keterangan simpanannya. Nah, apa sih arti dari keterangan nasabah penyimpan? Nah, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nah, arti dari keterangan simpanannya adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk yang dipersamakan dengan itu. Informasi yang dirahasiakan dari nasabah penyimpan itu adalah data dirinya. Data diri itu apa aja? Keluarganya, pendapatannya, berita transfer, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan simpanannya itu berupa data yang dalam nominal tabungan, nomor rekening, dan PIN. Nah, di sini kita muncul pertanyaan, bagaimana dengan nasabah debitur? Nasabah debitur sendiri itu memiliki arti nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nah, pada Undang-Undang Perbankan pasal 2 ayat 2, dia menjelaskan bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Apa aja sih data dari debitur itu? Merupakan berapa pinjamannya, berapa bunganya, dan apa jaminan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa bank tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia nasabah debitur. Nah, pengecualian. Pengecualian ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Nah, pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, dia menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Nah, di ayat 2-nya dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Nah, apa sih pihak terafiliasi itu? Pihak terafiliasi itu ada 4, yaitu anggota dewan komisaris atau direksi. Yang kedua itu pengurus atau pengawas, ketiga adalah pihak memberikan jasa kepada bank, dan keempat adalah pemegang saham dan keluarganya. Nah, pengecualian itu dalam undang-undang tadi itu ada 6, seperti di layar nanti. Yang pertama itu adalah kepentingan perpajakan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan Bank Indonesia. Tapi untuk sekarang adalah untuk OJK. Nah, dari sana itu nanti pimpinan Bank Indonesia atau OJK untuk sekarang, dia baru bisa mengeluarkan izin secara tertulis sehingga baru dapat membuka rahasia bank. Dengan diberlakukannya Perpu Nomor 1 dari 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, untuk mempermudah otoritas perpajakan menerima dan memperoleh informasi keuangan nasabah bagi kepentingan perpajakan tanpa melalui prosedur sesuai dengan ditetapkan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Nah, kepentingan kedua itu adalah penyelesaian piutang bank. Prosedurnya sama, dia harus mengajukan permintaan atau permohonan secara tertulis tersebut kepada OJK, lalu OJK baru dapat mengeluarkan izin secara tertulis. Nah, begitu pula dengan kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Nah, kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabah. Nah, direksi bank dapat memberikan keterangan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan informasi lainnya yang relevan dengan perkara tanpa memerlukan izin dari OJK. Nah, kelima adalah kepentingan tukar menukar informasi antar bank. Nah, di sini itu tukar menukar informasi antar bank itu memiliki maksud dan tujuan adalah untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Apa aja sih informasi
yang dapat ditukar antar bank itu ada dua, itu keadaan kredit yang diberikan oleh bank kepada suatu debitur dan keadaan dan status suatu bank. Nah, dan terakhir adalah persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya. Nah, di sini itu bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Pengecualian lainnya juga terdapat pada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, bank sebagai penyedia jasa wajib menyampaikan laporan kepada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. Apa sih transaksi keuangan yang mencurigakan itu? Itu ada transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, dan transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi. Nah, dan ketiga adalah transaksi keuangan yang diduga dari hasil tindak pidana. Nah, baru ada pengecualian lainnya, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Nah, untuk kepentingan ini maka penyidik, penuntut umum, hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana terorisme. Baru ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, di sini itu yang berhak meminta itu KPK, sanksi pelanggaran. Yang pertama itu adalah penjara minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun, atau denda minimal 10 miliar sampai dengan 200 miliar. Pidana ini diancam terhadap barang siapa yang tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia atau sekarang OJK. Ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41 dan 42, dengan sengaja dia memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Nah, yang kedua adalah pidana penjara minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun, denda minimal 4 miliar sampai dengan 8 miliar. Pidana tersebut diancam kepada anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, dan pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirasakan menurut Undang-Undang Perbankan pasal 40. Nah, yang ketiga adalah penjara minimal 2 tahun, maksimal 7 tahun, dan serta denda minimal 4 miliar sampai dengan 15 miliar. Pidana ini diancam kepada anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A Undang-Undang Perbankan. Selain itu ada sanksi administratif juga. Nah, untuk tiap sanksi pidana, pihak pimpinan bank selain dapat mencabut izin usaha yang bersangkutan, Bank Indonesia dapat menetapkan dan menambah sanksi administratif sebagai berikut. Sebagai informasi aja, bank yang memberikan informasi nasabah penyimpan kepada asuransi tidak dapat dibenarkan dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Sekian presentasi saya kali ini. Bye.